Halo Sobat Kelana, selamat datang di Bincang Departemen Teknik Open House 2022 sama gue Elis dari Fakultas Teknik Angkatan 2021. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama program yang katanya go internasional banget nih. Nah, pasti udah pada penasaran banget kan? Langsung aja yuk kita panggil narasumbernya, disimak ya. Halo Bang, boleh sekarang kenalan dulu nih Bang. Sekalian jelasin kalau jaket yang dipakai warna coklat itu artinya apa aja sih? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Boleh. Kenalin semua, nama gue Arda Fakema Rasya, biasa dipanggil Itin. Gue program internasional angkatan 2018 dan jaket coklat yang kita pakai ini menandakan kita warga program internasional. Oke, mungkin gue ya. Silakan. Halo semua, kenalin nama gue Nazif. Panggilannya Nazif Yuan dan biasa dipanggil Najib. Program internasional angkatan 2019, jurusan teknik sipil. Oke deh, salam kenal Bang Najib dan Bang Litin. Nah, sekarang lanjut aja ya kita ke sesi mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta kalau masuk PI yang punya pacar putus. Mitos. Fakta. Shit. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Mungkin banyak pengalaman gue ya dari orang-orang sekitar gue. Banyak yang masuk PI terus putus dan pacar lagi anak PI. Biasanya gitu. Mungkin kalau gue melihatnya sebenarnya nggak semuanya sih, nggak semuanya. Karena emang ada beberapa orang juga yang sampai sekarang tuh masih langgeng-langgeng aja gitu. Betul. Jadi menurut gue mitos sih. Oke deh. Terus lanjut ke yang kedua, mitos atau fakta anak PI itu kelihatannya sombong-sombong padahal aslinya baik. Fakta. Fakta ya? Iya, fakta bener. Fakta sih. Kenapa tuh fakta? Kita baik-baik semua ya. Iya. Sangat welcome kita anak. Iya. Enggak kok, kita nggak jadi. Nggak ada yang sombong. Baik, kita Nggak baik. ada yang sombong loh gitu. Oke deh. Terus yang terakhir, mitos atau fakta kalau anak PI pada pintar bahasa Inggris. Mitos sih. Mitos sih. Fakta. Dulu gue fakta. Mitos. Coba. Karena ada teman gue yang cukup struggling di kelas karena kelasnya pakai bahasa Inggris, terus bahasa Inggrisnya dia kurang sempurna lah, jadi agak struggling. Oke, kalau menurut gue sih fakta ya, karena dari semua teman-teman gue emang mereka excel di bahasa Inggris dan juga mereka tuh cukup native lah ketika berbicara pakai bahasa Inggris gitu. Oke deh. Makasih banget buat Bang Najib dan Bang Litin untuk sesi mitos atau faktanya. Oke Bang, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih detail tentang program internasional. Udah siap ya? Siap. Oke. Jauh. Oke, buat yang pertanyaan pertama, pandangan orang tentang PI itu gimana sih? Terus kalau menurut abang-abang sendiri tuh kayak gimana? Mungkin kalau dari pengalaman gue ya, menurut orang tuh susah karena belajarnya pakai bahasa Inggris. Cuman kalau menurut gue pribadi sih nggak susah. Dan menurut gue kita ini PI itu diverse banget. Oke, gue ya. Kalau dari pandangan gue sendiri mengenai PI ya, kalau tentang PI itu orangnya sebenarnya mungkin di luar sana ngiranya nih pasti ngobrolnya satu sama lain pakai bahasa Inggris mulu. Sebenarnya enggak kok, enggak. Kita justru jarang banget malah kalau misalnya interaksi sama teman-teman PI itu pakai bahasa Indonesia, jarang banget pakai bahasa Inggris. Kita biasa pakai bahasa Indonesia dan juga gue ngelihatnya PI itu keluarga sih menurut gue, karena kita hubungan satu sama lain itu dekat dan juga kita benar kata Litin, kita diverse dan juga kita punya hubungan yang cukup unik lah, bisa dibedain sama Betul. departemen lain karena kan emang dari dasarnya juga kita jurusannya beda-beda gitu. Setuju. Keren. Terus kenapa pilih masuk PI? Nyesel atau enggak masuk ke sini? Kenapa milih PI? Karena pengen nyoba hal baru aja sih. Kalau gue kayak selama ini gue belajar nggak pernah di sekolah internasional, selalu pakai bahasa Indonesia. Pengen sekali-kali nyobain pakai bahasa Inggris dan alhamdulillah keterima. Terus nyesel enggak sih, sangat tidak nyesel.
Oke, kalau dari gue sendiri ya, kenapa gue pilih program internasional? Pertama, gue melihat ada opportunity sih waktu di awal-awal. Gue melihat, kalau misalnya ketika masuk program internasional, lo nanti bakal exchange ke luar negeri, dan itu satu hal yang belum pernah gue rasain seumur hidup gue gitu. Belum pernah merasain gimana sih rasanya belajar di negara orang, gimana caranya lo hidup di negara orang segala macam. Dan gue melihat ada opportunity exposure dunia internasional sih kalau dari gue sendiri ya. Karena menurut gue itu sangat penting untuk nanti gue berkarir ke depannya. Oke deh, terus ada nggak sih perbedaan spesifik antara program internasional sama departemen-departemen yang lain? Mungkin yang sangat terlihat adalah kita kalau di kelas full pakai bahasa Inggris, belajar, kuis, ujian semua bahasa Inggris, dan juga satu lagi exchange. Betul. Kita wajib melewati exchange di luar negeri. Iya, kalau dari gue sama ya. Mungkin yang paling membedakan adalah dari kelas belajarnya dulu sih. Dari kelas belajarnya itu mungkin kita program internasional, tapi mungkin untuk kelas belajar bareng-bareng itu kita beda-beda ya. Karena pertama di program internasional itu ada 7 jurusan yang berbeda, sehingga belajarnya itu pasti tergantung kelasnya masing-masing, tergantung jurusannya masing-masing maksud gue. Kalau misalnya sipil belajar sama sipil, tekim belajar sama tekim, habis itu mesin belajar sama mesin gitu. Jadi kalau secara kelas mereka ya belajarnya terpisah-pisah gitu. Tapi kalau misalnya secara overall kita di luar kelas gitu, kita selalu bareng-bareng kok. Betul. Ya seperti yang gue bilang di awal gitu, keluarga. Oke deh. Terus ada nggak sih perbedaan peluang karir antara PI sama departemen yang lain? Kalau dari gue sih sebenarnya ya gue yakin lah anak-anak FTUI semua oke. Mau PI mau departemen lain semua pasti oke. Cuman yang bisa gue lihat ya, kalau salah satu advantage yang bisa gue sebut adalah kalau anak PI kan akan mengalami exchange tuh, dan itu untuk di CV lu pasti oke banget, dan untuk penerimaan kerja bisa diuntungkan lah lo dari saingan lu. Mungkin kalau dari gue sama ya, kayak Litin. Ketika lo menjadi mahasiswa program internasional, lo udah pasti sampai lulus nanti lo akan mendapatkan pengalaman atau experience belajar, dan juga gimana sih dunia internasional itu bekerja gitu. Dan itu mungkin jadi nilai plus juga ketika nanti kalian meniti karir kalian gitu, entah di bidang apa. Mungkin seperti itu sih kalau untuk program internasional. Oh, oke deh. Terus buat sistem student exchange di PI itu kayak gimana sih? Misalnya kalau ada major yang sama di UI atau univ luar, nanti perhitungan SKS dan output nilainya gimana tuh Bang? Oke, mungkin gue yang jawab ya karena gue udah mengalami duluan. Silahkan deh. Sistem exchange-nya itu tergantung ya, sebenarnya ada yang diurusin oleh International Office UI, ada yang ada lembaganya sendiri di FTUI. Contohnya gue kemarin ke Jerman dan ada lembaganya sendiri namanya Mercator, itu dia yang khusus menjembatani antara UI dan kampus gue di Jerman, yaitu Duisburg Essen University. Untuk sistemnya sih kurang lebih ya sama sih, cuman lu bisa ngambil matkul-matkul yang dari jurusan lain lah. Gue waktu di sana gue jurusan teknik mesin, cuman ada satu mata kuliah teknik industri yang gue ambil. Setelah itu nanti konversi SKS itu dikembalikan ke departemen masing-masing. Jadi kalau gue anak teknik mesin, tetap departemen teknik mesin yang ngurus untuk transfer SKS-nya gitu. Nah, mungkin kalau dari gue mau nambahin dikit ya. Silakan. Jadi ketika lo menjadi mahasiswa program internasional nanti, jadi itu ada dua. Mahasiswa yang single degree dan double degree. Kalau misalnya single degree itu nanti mereka exchange-nya itu sekitar cuma 1 atau 2 semester. Sedangkan kalau misalnya double degree itu exchange-nya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 tahun. Tergantung universitas atau negara yang dituju untuk exchange itu di mana. Nah, bedanya single degree sama double degree, kalau misalnya single degree itu pengalamannya cuman ya 1 atau 2 semester itu, dan nanti lulus gelarnya itu hanya dari UI. Tapi kalau misalnya double degree, kalau double degree nanti gelarnya itu ada 2, gelar dari sarjana di Universitas Indonesia dan juga gelar bachelor dari universitas dari luar. Kira-kira gitu.
Keren. Terus lingkungan perkuliahan dan pertemanan di PI itu kayak gimana sih Bang? Sehat. Gimana ya, kalau satu kata dari gue unik sih, karena kembali lagi tadi menurut gue kita orangnya diverse banget dan beda-beda banget. Jadi gue bertemu orang-orang yang beda-beda banget sifatnya dan karakteristiknya. Ada yang dari hampir seluruh penjuru Indonesia ada deh kayaknya. Jadi ya gimana ya, unik sih buat gue. Nah, mungkin kalau dari gue untuk karakter mahasiswa program internasional itu sendiri sebenarnya mereka sangat-sangat dekat sih ya satu sama lain ya, baik itu antar angkatan atau maupun di angkatannya sendiri gitu. Karena kenapa? Kita itu sifatnya walaupun mungkin kita jurusannya beda-beda, belajar juga kelasnya beda-beda, tapi kita punya satu rasa bersama-sama. Kalau misalnya kita itu anak program internasional, yang menurut gue itu sangat-sangat lekat lah di identitas mahasiswa program internasional itu sendiri. Oke deh. Ini buat pertanyaan terakhir, boleh dong kasih pesan untuk teman-teman yang mau masuk ke PI? Oke. Silakan, Tip. Kalau dari gue buat teman-teman sekalian yang mau daftar program internasional, silakan dan good luck sih. Good luck, semoga keterima, semoga diberikan jalan yang terbaik. Dan jangan nyesel kalau keterima program internasional karena seru banget. Kalau dari gue semangat buat adik-adik semua nanti yang memang mau masuk program internasional. Karena mungkin perjalanan kalian itu panjang dan juga apa yang akan kalian lalui itu akan banyak, tapi semua akan worth it kok pada waktunya. Semangat ya. Oke deh, makasih banyak buat pesan dan insight-nya dari Bang Najib dan Bang Litin. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa lagi. Oke, see. Nah itu dia guys, sesi ngobrol-ngobrol kita bareng narasumber yang keren banget yaitu Bang Najib dan Bang Litin. Tentunya masih banyak video-video dari Bincang Departemen lain yang gak kalah keren. Jangan lupa nonton ya. Sampai jumpa di Teknik Open House 2022. See you guys!